Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Pulski Channel. Hari ini kita akan bahas lagi masih tentang sepeda dan kita akan bahas mengenai sepeda United Cora 9S. Nah, sepeda ini kemarin sengaja memang dibeli untuk kita coba review pemakaiannya itu seperti apa ya. Dan ini sepeda yang kalau saya bilang super murah dan sekarang itu jarang banget ada gitu ya, karena sepeda ini cepat habis banget. Jadi saya waktu itu beli memang sekitar 2 jutaan, sekarang kalau nggak salah harganya udah di atas 3,5 ya. Wah, saya beruntung banget tuh waktu itu sekitar 2,5 2,6an kalau nggak salah ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sepeda United Cora 9S setelah saya pakai ya. Nah, ini adalah bentuk ketika sepeda ini dilipat. Nah, lihat. Bentuknya kecil, hanya sepedanya ini bannya itu memang ukurannya 20 inch. Beda dengan ban-ban Sally yang lain yang biasa 16 inch. Dan ini ukurannya 20 inch, jadi ini memang bannya gede gitu ya. Tapi masih nyaman dipakai. Malah kalau saya bilang ini lebih nyaman dipakai dibanding yang sepeda 16 inch yang memang tenaganya harus ekstra ya, karena memang beda. Nah, ini tampak dari samping seperti ini, kemudian tampak dari depan seperti apa. Oke. Nah, ini tampak dari depan. Untuk tampak dari depan, sepeda bentuknya kayak gini ya. Nah, ini belum ada magnetnya, jadi memang harus agak diikat. Jadi belum ada magnetnya, tapi bisa dipasang magnet sih nanti ya. Magnet perekat untuk kiri kanan gitu ya. Jadi framenya itu langsung nyantol. Nah, itu bisa dibeli gampang sebenarnya. Nggak terlalu bermasalah kayak gitu. Nah, kemudian dari atas, kita ngeliat dari atas. Oke. Ini bentuk dari atas. Dari atas ini memang apa? Nggak nempel ya. Kenapa? Karena memang framenya modelnya bukan kayak yang elemen Pikes kayak gitu ya, yang memang dia itu biasanya udah nempel. Kalau ini memang apa? Stangnya itu lebih lebih apa? Ngelipatnya ke dalam, ke tengah gitu. Kan biasanya rata-rata sepeda itu ngelipatnya stangnya itu di samping kiri atau samping kanan. Nah, itu di tengah, jadinya memang nggak rapat. Oke, dan ini adalah bentuknya. Nah, ini bentuknya ada logo Coranya gitu ya. Nah, ini emboss, semuanya emboss. Jadi eh, sebenarnya nggak akan ini ya, nggak akan hilang kalau kena air ya. Oke. Nah, kita akan bahas sepeda ini kelebihan dan kekurangannya, termasuk juga sama reviewnya setelah pemakaian. Tapi kita mau naikin sepeda ini dulu ya. Oke, kita sudah naikin sepeda Cora 9S-nya. Kita bisa ngeliat. Ini adalah bentuk Cora 9S ketika kita sudah apa? Ketika kita sudah naikkan gitu ya dari lipatan. Nah, ini bentuknya eh, so far kalau ngomongin mengenai bentuk dia agak unik ya, karena rata-rata kalau untuk sepeda lipat dia itu nggak terlalu besar framenya. Di sini biasanya kecil, kecuali Pacific Norris. Kalau Pacific Norris memang agak besar di sini untuk framenya, dan framenya itu dia modelnya segitiga tuh. Nah, kalau sepeda lipat rata-rata framenya itu langsung nempel ke sini. Nah, kalau ini dia segitiga. Kelebihan dan kekurangannya nanti akan coba kita ini ya, kita review juga ya dibanding sama yang lain. Terus kemudian di sini ada ada frame model L. Jadi dia nyambung ke bawah. Jadi kalau ngomongin mengenai kekuatan sih saya bilang sepeda ini framenya kuat banget ya. Karena yang pertama dia besar. Tapi yang perlu diingat adalah besarnya ini udah alloy ya. Jadi dia udah anti karat. Cuman alloynya ini memang bukan alloy yang kalau saya bilang alloynya masih alloy middle low lah ya, memang masih agak berat sedikit. Oke, nah sekarang kita akan bahas mengenai kelebihan dari sepeda Cora ini. Yang pertama, kalau mengenai kelebihannya, dia nggak pelit fitur ya. Fiturnya itu dia benar-benar kalau saya bilang dia sudah cukup bagus untuk fiturnya. Jadi kalau untuk fiturnya, yang pertama yang akan kita bahas adalah framenya ini dia sudah alloy ya, framenya semua sudah alloy. Nah, teman-teman bisa ngeliat juga. Jadi kalau alloy itu kalau diketok itu nggak bunyi ting ting ya, tuh tek 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 kayak gitu, jadi padat. Nah, ini bedanya alloy.
Nah, kemudian kita ngelihat juga dari fork depan. Kalau fork depan ini udah rigid ya. Jadi sudah rigid untuk fork depan. Nah, seperti ini. Terus kemudian di sini juga bisa ditambahin namanya, kalau orang bilang spakbor ya, gitu ya. Nah, atau buat nahan namanya debu-debu gitu ya. Terus kemudian lumpur-lumpur. Tapi menurut saya sih kalau sepeda kayak gini nggak berguna juga kalau dikasih spakbor ya, karena memang sepeda kota. Kemudian handlebar. Nah, untuk handlebar semuanya sudah alloy juga semuanya, jadi sudah benar-benar anti karat gitu. Terus kemudian seat post juga. Nah, untuk seat post di sini juga sudah alloy semuanya. Jadi untuk seat post di sini sudah anti karat juga ya, di sini udah alloy. Jadi kalau ngomongin sepeda sebenarnya di sini semuanya sudah alloy semua sih. Ya, jadi itu kelebihannya. Jadi fiturnya yang memang kalau saya bilang cukup bagus atau sudah melimpah. Kemudian yang kedua, kita ngeliatin shifternya. Shifternya dia pakai 9 speed Shimano Altus. Teman-teman bisa ngeliat di sini Altus. Dan kemudian wheel seatnya juga teman-teman bisa ngeliat. Nah, dia udah pakai alloy juga di bawah gitu ya. Untuk wheel seatnya sudah pakai alloy 20 inch. Kemudian brakesnya dia masih mechanical disc brake. Nah, mechanical disc brake ini ada dua. Jadi yang pertama di depan, terus kemudian yang di belakang juga ada. Nah, kenapa tadi saya bilang kelebihannya dia adalah nggak pelit fitur? Karena memang ngomongin mengenai fiturnya ini, dia fiturnya udah bener-bener banyak banget gitu ya, beda dengan sepeda yang biasa. Oke, kemudian dari samping sebelah kanan kita ngelihat cranknya juga nih. Kalau untuk crank dia itu sayangnya masih besi ya tuh. Beda kan? Ini kalau alloy. Ini kalau besi. Nah, bedanya cuma di situ. Jadi ini masih bisa untuk Bisa untuk karatan ya. Dan cranknya ya, tapi so far sih kalau untuk bentuknya cukup bagus. Oke. Terus kemudian kita lanjut ke gear ya. Nah, kalau untuk gearnya bisa dilihat teman-teman, gearnya ini dia udah 9 ya, totalnya udah 9 semuanya. Terus kemudian ini tadi shifternya Shimano Altus itu 9 speed. Dan kalau ngomongin mengenai bentuk sih sebenarnya kalau saya bilang cakep juga gitu ya. Nih bentuknya dari atas. Nah, bisa dilihat. Jadi so far kalau untuk sepeda seperti ini nggak mengecewakan lah ya. Kalau mau ya tinggal di upgrade aja. Oke. Terus kelebihan yang kedua adalah mengenai price-nya, harganya. Kalau untuk sepeda kayak gini, kalau ngomongin harga sekitar sekarang harga barunya sekitar 3.600-an atau mungkin 3.700.000, kalau saya bilang sih worth it ya. Kenapa? Karena yang teman-teman dapetin ini memang sepeda kalau saya bilang ya middle low ke bawah, tapi kelasnya dia itu sudah sekitar kelas sepeda yang 6-7 jutaan gitu loh. Nah, itu built-in quality yang kalau saya bilang United Korea ini bagus banget. So, maka nggak heran ya. Jadi, no wonder lah kalau misalnya sepeda ini memang banyak banget dicari dan rata-rata di online itu tadi saya ngelihat di dua online store, online shop begitu, ini sepeda kosong. Hebat ya kalau saya bilang ya. Jadi saya belinya ini awalnya Kora masuk pertama saya udah ngeliatin, wah ini sepeda kayaknya bagus, ternyata beneran. Oke, terus kemudian tiga kelebihan yang ketiga gitu ya. Kelebihan yang ketiga adalah kalau ngomongin postur nih ya, untuk riding style Kora ini termasuknya saya bilang enak. Kenapa? Karena dia itu pas banget. Pasnya lebih ke arah frame-nya, dia udah bisa ngatur dengan baik gitu ya. Jadi sesuai dengan postur tubuh Anda. Kalau misalnya beratnya itu juga badannya agak besar gitu ya, jadi nggak ada masalah juga, masih bisa masuk juga gitu. Nah, beda dengan ban-ban yang mungkin kecil banget gitu ya, 16 inch gitu. Kalau untuk porsi tubuh besar itu kan mohon maaf ya, kayaknya kayak ngebanting gitu. Nah, kalau ini enggak. Kenapa? Karena bannya ini gede. Nah, banyak gede, tapi yang perlu diingat cuma satu, masih efektif dan efisien ketika dibawa ke busway dan dibawa ke KRL. Nah, itu bagusnya. Jadi walaupun bannya 20 inch, beda dengan yang lain, sepeda yang lipat yang lain yang biasa rata-rata 16, mungkin 18 inch, tapi kalau saya bilang ini nyaman banget gitu. Dan
dipakainya tuh lebih enak dibanding kayak pakai apa ya, mungkin sepeda yang frame-nya lebih kecil gitu ya. Tapi kelebihan dan kekurangan ya pasti ada juga lah gitu ya. Oke, nanti tinggal Anda kalau Anda mau bagusin lagi tinggal di custom aja. Tinggal di custom, misalnya grip bar ini diganti, kemudian shifternya juga Anda bisa ganti, misalnya yang jangan Altus lah, yang di atasnya lagi. Untuk forknya ini kan rigid ya, ini kalau saran saya sih dibuang, diganti baru gitu ya. Terus kemudian velg semuanya kalau bisa diganti gitu ya. Nah terus ban ini juga diganti, udah cakep gitu ya. Kalau bisa dicat-cat, tapi kalau saya bilang sih sayang ya. Oke, ini sepedanya ada beberapa varian. Jadi variannya kalau nggak salah ada 4 warna. Yang hitam, terus warna yang paling populer itu warna Bumblebee. Terus kemudian ada warna juga yang dia itu warnanya merah biru juga, terus ada yang abu-abu, jadi ada 4 warna, tapi saya pilih hitam karena biar general aja ya. Oke, so far itu sih sebenarnya kalau untuk mengenai kelebihan. Nah sekarang kita bahas dulu kekurangannya yang perlu diimprove dari Cora. Yang pertama, kalau ngomongin alloy, ini sudah bagus banget ya, semuanya sudah alloy, teman-teman bisa ngeliat ini semuanya udah alloy ya. Cuman kekurangannya cuma satu ya. Ini plus sama minus sebenarnya sih model rangka jepit seperti ini ya. Model rangka jepit seperti ini sebenarnya plus minus sama model L yang ini. Minusnya adalah kalau menurut saya sepeda ini itu bebannya itu terlalu berat gitu loh. Frame-nya itu terlalu, ini udah pakai alloy yang kalau saya bilang alloy yang nggak jelek-jelek banget, tapi alloy yang dia itu medium low lah ya kalau saya bilang. Harusnya nggak perlu untuk ditambah seperti ini lagi sih sebenarnya. Ini sebenarnya nggak perlu untuk dijepit, lurus aja ke sini. Kenapa? Karena waktu pas naik sepeda, ketika kita ngayuh, bebannya itu kerasa banget. Nah, itu kekurangannya ya. Jadi sepeda di mana-mana itu didesain ergonomis mungkin dan seminimalisir mungkin untuk frame-nya, tapi kalau ini enggak, frame-nya itu kalau menurut saya itu terlalu apa ya? Dibilang terlalu lebay tapi juga aman sih ya. Jadi gimana dong? Ya. Tapi frame-nya kalau saya bilang aman banget nggak kalau gini? Aman banget gitu. Karena apa? Ya, ini mau patah juga susah ya. Ada patah di sini, di sininya masih aman. Nah, beda dengan yang lain yang tinggal lurus doang, sini naik ke atas, nggak ada frame L, nggak ada frame jepit, tinggal frame lateral aja gitu. Terus kesininya tinggal disambungin ke sini, rata-rata kan kayak gitu. Nah itu mungkin lebih nggak aman, tapi tergantung kualitas dan harga sih. Kalau saya bilang frame-nya ini mungkin desain frame-nya ini harus diperbaikin ya, karena lumayan juga agak berat. Yang kedua, ngomongin built-in quality, ini sepeda sebenarnya bagus, cuman masalahnya adalah dia masuknya ke middle low ya. Kalau ngomongin built-in quality nih, lihat, waduh, jujur aja ini apa namanya, las-lasannya ini las-lasan yang walaupun ketutup cat gitu ya, tapi kelihatan kan ya. Nah ini tapi nggak rata ya, tuh kurang kurang oke lah. Tapi hitam bisa nutupin cacatnya sih. Nah so that's why Cora itu mainnya dia itu warnanya cerah-cerah. Kenapa? Karena biar nutupin ini. Saya baru tahu tuh ternyata. Oh iya, ternyata Cora itu warnanya cerah-cerah, ada Bumblebee, ada yang blue red gitu ya. Ternyata buat nutupin kekurangannya nih. Ya wajar lah ya. Namanya sepeda juga middle low. Ini terus kemudian di sini, terus kemudian ada lagi di, nah ini ya. Ini juga apa? Built-in quality-nya kurang oke lah kalau saya bilang. Oke, terus berikutnya lagi, kekurangan yang ketiga. Tadi kita sudah ngebahas mengenai frame, terus kemudian built-in quality, terus kekurangan yang tiga adalah dia itu sepeda nanggung. Lihat ini aksesoris. Kalau saya bilang ban ini termasuk aksesoris ya, karena bisa kita ganti. Tapi kalau frame susah diganti, ban bisa diganti. Aksesorisnya ini kalau saya bilang Altus udah oke lah ya, shifternya itu udah Altus 9 speed. Ini keren banget nih 9 speed. Rata-rata sepeda yang seharga kayak gini itu rata-rata cuma 6 speed, 7 speed nih. Ini udah 9 speed loh. Nah, cuman kekurangannya bannya ini pelit banget. Mendingan agak mahalan dikit tapi dikasih ban yang ya agak mending lah, Kenda gitu loh. Jadi istilahnya yang Kenda itu kan ban pabrikan biasanya ya, memang cuman ya setidaknya masih oke lah. Bannya tuh halus banget tuh. Jadi hal yang pertama harus Anda beli ketika Anda beli Cora adalah ban.
Ini memang ban khusus di aspal, tapi kalau ke tempat yang agak berpasir atau berkerikil siap-siap ya, gerujuk-gerujuk-gerujuk ya. Sama kalau hujan saya agak khawatir nih kalau tempat yang berlumut, lurusnya ini minta ampun ya. Oke, nah jadi kesan pertama saya apa ketika ngelihat Quora? Yang pertama adalah saya nggak salah pilih. Kenapa? Karena sepeda ini multifungsi, bisa masuk ke busway, MRT, KRL. Yang kedua memang frame-nya secara frame besar gitu ya dan agak berat. Tapi kalau mau ngomongin mengenai fungsi, ergonomi, terus kemudian postur tubuh, saya jamin nih kalau yang mungkin beratnya di atas 70 daripada ngambil yang lain-lain, saya bilang sih mendingan ngambil Quora. Kenapa? Karena udah pasti sepeda ini tuh nggak kebanting gitu loh. Jadi rata-rata orang beli sepeda itu nggak ngeliatin postur ya. Jadi asal beli aja, asal keren gitu. Tapi sebenarnya ketika naik, kebayangkan, mohon maaf ya, sepedanya kayak kebanting sama badan gitu. Dan itu juga menurut saya sih ya kurang enak juga ya, dan juga orangnya pasti capek loh. Kenapa? Karena semakin kecil sepeda, Anda punya tenaga itu harus semakin banyak untuk ngayuh. Percaya sama saya. Kenapa? Karena semakin besar sepeda, mengayuhnya jauh lebih mudah karena secara diameter dan jaraknya ini beda dengan sepeda yang lain. Oke, kalau dari saya itu aja untuk review sepeda Quora 9S, 3 kelebihan dan 3 kekurangannya. Kalau misalnya nilai dari saya, apakah saya akan merekomendasikan sepeda Quora ini buat rekan-rekan semuanya? Saya bilang ya. Buat teman-teman, saya sarankan kalau misalnya memang ada lagi nyari Sally, ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan ya. Ini sebenarnya lawan aslinya ini Pacific Norris, cuman Pacific Norris itu kalau nggak salah bannya itu 16 inch dan memang lebih kecil dari ini secara dia dimensi ya, dia diameter untuk roda dan segala macamnya gitu. Tapi balik lagi sih, Norris juga bagus, Pacific, Quora juga saya bilang bagus, tergantung bagaimana Anda mau memilih berdasarkan dari postur tubuh. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa klik subscribe agar kita bisa sharing-sharing ilmu-ilmu yang bisa lebih bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih.